Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu implikasi pertumbuhan atau perkembangan atau kematangan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Saya Kristianti Vanessa Madara, NIM 2014-41-104. Oke, kita masuk pada materinya. Yang pertama itu latar belakang. Nah, kita tahu bahwa setiap individu itu sedang bertumbuh dan berkembang pada proses pertumbuhan dan perkembangan dari peserta didik tersebut. Sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi antara dua faktor yang sama-sama penting kedudukannya, itu faktor hereditas atau keturunan dan faktor lingkungan. Nah, oleh sebab itu sangat diperlukan untuk kondisi lingkungan yang memungkinkan dalam perkembangan kemampuan peserta didik tersebut. Maka yang perlu kita bahas dalam tugas ini adalah untuk mengimplikasikan pertumbuhan, perkembangan, kematangan dalam terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dari latar belakang tersebut saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud pertumbuhan peserta didik terhadap penyelenggara pendidikan, dan kedua, apa yang dimaksud dalam perkembangan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan kematangan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, kita tahu perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik ini secara etimologis perkembangan itu berasal dari kata kembang. Nah, yang berarti maju menjadi lebih baik. Secara terminologis itu perkembangan diartikan sebagai sebuah proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikolog dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup. Kemudian implikasi karakteristik. Nah, karakteristik atau watak dari peserta didik dan pengembangan penetapan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam implikasi karakteristik ini dibagi atas 4. Yang pertama itu karakteristik perkembangan fisik, karakteristik perkembangan bahasa, karakteristik perilaku sosial moralitas, karakteristik perilaku afektif dan konatif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu karakteristik perkembangan fisik. Dalam karakteristik perkembangan fisik ini di mana telah dijelaskan dalam modul untuk pertemuan sebelumnya itu bahwa perkembangan fisik itu pada usia remaja, terutama remaja awal pada usia SMP itu berlangsung sangat cepat. Kemudian pada yang kedua karakteristik perkembangan bahasa. Nah, di sini pada usia remaja itu tumbuh keinginan untuk mempelajari dan menggunakan bahasa asing. Itu untuk karakteristik perkembangan bahasa. Kemudian untuk yang poin yang ketiga karakteristik perilaku sosial moralitas. Nah, di mana perilaku sosial ini perilaku sosial siswa dari sekolah menengah itu kecenderungan ambivalensi, keinginan menyendiri dan dengan keinginan untuk bergaul dengan banyak teman. Dan ambivalensi ini untuk bebas juga dari dominasi pengaruh orang tua dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tuanya. Yang keempat, karakteristik perilaku afektif itu merupakan konektif kepribadian memasuki usia sekolah menengah atau SMP. Perkembangan aspek psikomotor juga melalui beberapa tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap otonomi. Yang pertama tahap kognitif. Tahap kognitif ini dimana ditandai dengan adanya gerakan-gerakan yang kaku dan lambat. Hal ini terjadi karena peserta didik atau anak tersebut itu masih dalam taraf belajar untuk mengendalikan gerakan-gerakan tersebut. Kemudian untuk yang poin kedua tahap asosiatif. Nah, tahap asosiatif ini peserta didik atau anak tersebut dia membutuhkan waktu yang lebih pendek untuk memikirkan tentang gerakan-gerakan. Dia mulai dapat mengasosiasikan gerakan yang sedang dipelajari dengan gerakan yang sudah dikenal terlebih dahulu. Yang ketiga tahap otonomi. Nah, tahap otonomi ini, pada tahap ini peserta didik atau anak tersebut itu dia mencapai tingkat otonomi yang tinggi dan
dan pada proses belajarnya itu sudah hampir lengkap, dan meskipun dia tetap memperbaiki gerakan-gerakan yang dipelajari. Dan untuk tahap ini juga pada peserta didik itu sudah tidak memerlukan kehadiran instruktur untuk melakukan gerakan-gerakan yang lain. Untuk implikasi pertumbuhan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, menurut para ahli dari Tontowi dalam buku Desmita halaman tahun 2008 halaman 5, itu dia mengartikan bahwa pertumbuhan itu sebagai perubahan jasad yang meningkat dalam ukuran atau size sebagai akibat dari adanya perbanyakan sel-sel. Kemudian untuk para ahli dari Kaplan dalam buku Desmita halaman 5, pertumbuhan itu sebagai pertambahan atau kenaikan dalam ukuran bagian-bagian tubuh sebagai suatu keseluruhan. Dan untuk para ahli dari Sunarto dan Hartono itu dia menjelaskan juga bahwa pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif. Itu artinya kuantitatif itu dapat diukur dengan adanya peningkatan ukuran atau struktur biologis. Nah, di sini perkembangan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ada aspek-aspek dalam perkembangan peserta didik tersebut untuk berimplikasikan terhadap proses pendidikan, antara lain: yang pertama, perkembangan intelektual; kedua, perkembangan bahasa; yang ketiga, perkembangan sosial; keempat, perkembangan emosi, perkembangan emosional; kemudian perkembangan penghayatan keagamaan; ketujuh, perkembangan motorik. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama itu perkembangan intelektual. Untuk perkembangan intelektual itu, di mana pada usia ini, dalam hal ini periode 6-12 tahun itu, anak itu sudah dapat mereaksi rangsangan intelek atau dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelek atau kemampuan kognitif itu seperti membaca, menulis, dan menghitung, itu pada usia 6-12 tahun. Kemudian untuk perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa di sini ada dua faktor yang sangat mempengaruhi dari perkembangan bahasa tersebut. Yang pertama itu proses dari matang. Nah, proses dari matang ini artinya itu anak itu dia menjadi matang, atau dalam hal ini organ-organ suara atau bicaranya sudah berfungsi, atau biasa dibilang untuk berkata-kata, itu anak itu dia sudah matang. Kemudian yang kedua, proses belajar. Nah, dalam faktor untuk proses belajar ini artinya anak itu telah matang untuk berbicara, lalu kemudian dia sudah mampu untuk berbicara dan dia bisa melaksanakan atau dia bisa melakukan apa yang dia ucapkan. Yang ketiga, perkembangan sosial. Ya, di sini perkembangan sosial ini pada usia ini anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri seperti egosentris. Nah, egosentris pada usia anak itu sangat tinggi. Jadi dalam proses belajar di sekolah, kematangan untuk anak tersebut itu, kematangan untuk perkembangan sosial anak tersebut itu dimanfaatkan atau dimaknai dengan memberikan tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik maupun tugas yang membutuhkan pikiran. Yang keempat itu perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi di sini, perkembangan emosi sendiri itu untuk kemampuan mengontrol emosi yang diperoleh anak melalui peniruan atau latihan. Dalam proses peniruan ini, kemampuan orang tua dalam mengendalikan emosinya itu sangat berpengaruh pada anak. Jadi emosi itu di mana faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk perilaku belajar. Jadi para guru itu mempunyai kepedulian untuk menciptakan situasi belajar yang menyenangkan atau kondusif bagi terciptanya proses belajar bagi anak. Yang kelima, perkembangan emosional. Nah, perkembangan emosional ini anak itu dia mulai mengenal konsep moral pertama kali dari lingkungan keluarga. Jadi pada mula anak itu tidak mengerti konsep moral, tetapi lambat laun anak itu akan memahami. Pada usia sekolah dasar, anak itu sudah dapat mengikuti peraturan dan tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Yang keenam, perkembangan penghayatan keagamaan. Nah,
pada perkembangan penghayatan keagamaan ini, pada masa ini perkembangan untuk penghayatan keagamaan ditandai dengan ciri-ciri seperti sikap keagamaan itu bersifat reseptif dan disertai dengan pengertian. Kemudian ada pandangan dan paham ketuhanan yang diperoleh secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika. Kemudian ada penghayatan secara rohania semakin mendalam. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan ritual. Kemudian juga ada kegiatan ritual. Kemudian pada periode usia dasar ini juga masa pembentukan dari nilai-nilai agama itu sebagai kelanjutan pada periode sebelumnya. Kemudian untuk bagian 7 nomor 7 perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik ini sesuai dengan perkembangan fisik atau motorik itu, maka kelas-kelas permulaan sangat tepat diajarkan, misalnya untuk dasar-dasar keterampilan untuk menulis, kemudian menggambar. Jadi keterampilan dalam mempergunakan alat-alat olahraga dan gerakan-gerakan untuk meloncat, berlari, bersenang dan sebagainya itu termasuk dalam perkembangan motorik. Yang berikut kematangan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, istilah kematangan itu dalam bahasa Inggris disebut dengan maturation, yang sering dilawankan dengan immaturation, yang artinya itu matang. Kematangan itu dapat dikategorikan sebagai faktor keturunan atau pembawaan, karena kematangan ini merupakan suatu sifat tersendiri yang umum dimiliki oleh setiap individu dalam bentuk dan masa tertentu. Kemudian kesimpulan. Nah, dari pembahasan tadi saya sudah paparkan tadi, telah dipahami bahwa pertumbuhan dalam konteks perkembangan itu dia menunjuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, di mana peningkatan dalam ukuran dan struktur seperti pertumbuhan badan, pertumbuhan kaki, jantung dan sebagainya itu termasuk dalam istilah pertumbuhan dalam konteks perkembangan. Kemudian dengan Daftar pustaka. Thank you.